Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syafa Ramadan dengan NIM 240512041121. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum simulasi routing dinamis dengan GNS3. Routing dinamis yang digunakan adalah OSPF. Oke, jadi tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik dan juga mensimulasikan routing dinamik OSPF mikrotik dengan GNS3 ya. Yang pertama adalah kita membuat skema jaringan terlebih dahulu. Dapat dilihat, saya telah membuat skema jaringan seperti yang ada pada dokumen ya. Kemudian langkah berikutnya adalah setting IP address pada ketiga router. Jadi router 1, router 2, router 3-nya kita akan buat IP address-nya. Oke, jadi pada PC1 kita buka IP address. Ini terhubung ke router 1 ya untuk PC1-nya. PC1 terhubung ke router 1 dan kita sudah buat untuk IP address-nya 12.12.12.1/24 ini digunakan untuk menghubungkan router 1 dengan router 3 dengan router 2 ya. Kemudian untuk 13.13.13.1 ini hubungan antara router 1 dengan router 3, kemudian untuk 192.168.1.1/26 ini menghubungkan ke PC1 dan 192.168.1.65 ini menghubungkan antara router 1 ke PC2. Baik, lanjut. Kita akan lanjut ke PC3 yang terhubung ke router 2. Kita langsung buka untuk Winbox-nya, kemudian IP, kemudian kita klik address. Dari address ini dapat kita lihat ada 3 buah koneksi ya. Pada ether satunya terhubung dengan 12.12.12.2/24 yang mana terhubung ke router 1, kemudian 23.23.23.2/24 ini terhubung ke router 3, kemudian ada 192.168.129/25 ini terhubung ke PC 3. Oke, baik, kita akan lanjut ke router yang berikutnya, yakni router 3. Router 3 ini terhubung ke komputer yang diberi nama server atau terhubung kepada server, seperti itu ya. Langsung saja kita buka Winbox, kemudian masuk ke bagian IP addresses. Dari IP address ini kita bisa lihat ada 4 buah IP address ya. Untuk yang pertama ada 13.13.13.3/24 yang terhubung dengan router 1. Kemudian ada 23.23.23.3 yang terhubung dengan router 2. Kemudian ada 43.43.43.3 ini yang menghubungkan antara router 3 dengan server. Kemudian ada 192.168.0.183. Nah, ini apa? Ini yang menghubungkan antara router 3 dengan cloud atau internet. Ini untuk yang terakhir ini dibuat secara dinamis ya. Oke, kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya. Baik, sebelum kita masuk ke tahap setting routing OSPF ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi internet. Bagaimana agar server ini bisa terhubung ke internet terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama adalah kita klik IP, kemudian DHCP client, kita hubungkan ke Ether 4, karena ini antara router 3 dengan cloud saya hubungkan melalui Ether 4 ya. Kemudian pastikan statusnya sudah bound untuk DHCP client ini. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yakni kita akan klik DNS ini. Dari DNS ini kita akan klik bagian allow remote request-nya. Setelah allow remote request, artinya kita sudah bisa terhubung dengan request yang remote ya. Kemudian kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yakni kita akan membuat firewall. Kita masuk ke bagian IP, kemudian firewall, kita masuk bagian NAT. Dari tab NAT ini kita akan membuat satu firewall yang mana chipnya adalah SRC NAT. Kemudian out interface-nya dari Ether 4, yakni Ether yang interface yang digunakan untuk terhubung ke cloud ya. Kemudian untuk exit-nya masquerade.
setelah kita buat, artinya ini secara logika sudah terhubung ke internet. Untuk dari server ke internet harusnya sudah bisa. Dan setelah bisa terhubung ke internet dari server 3, dari server ini, dari router 3, kita akan mendownload SAM ya. Kita harus mendownload SAM atau mungkin jika sudah memiliki filenya pada komputer kita, bisa kita salin ke VirtualBox ini, ke virtual machine yang ini ya, server. Oke, ini saya sedang melakukan testing untuk apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Oke, jika misalnya sudah terhubung ke internet, kemudian kita juga sudah mendownload SAM. Oke, jadi misalnya kita download SAM, artinya kita sudah ada aplikasi SAM ya di bagian All Program. Langsung saja kita buka. Ini kita nyalakan bagian Apache-nya saja. Kemudian kita harus membuat sebuah file baru. Oke, kita akan masuk ke folder C dulu. C, kemudian menuju ke folder SAM, menuju folder htdocs. Nah, untuk defaultnya akan ada file yang bernama index.php. Nah, file tersebut bisa dihapus atau bisa kita rename saja. Kita ubah namanya, misal kita tambahi XX-nya 3 kali atau mungkin menggunakan nama yang lain agar indeksnya digunakan untuk menampilkan website yang kita buat. Nah, kita akan membuat website ya yang kita beri nama index.html. Kemudian di dalam index.html ini kita akan mengisikan nama dan NIM kita. Oke, jadi ini sudah saya tulis nama Ali Syafa Ramadan, NIM 240512041121. Oke, kita sudah membuat file index.html. Nah, kenapa tadi untuk file PHP-nya kita rename dan kita membuat file baru yang bernama index.html? Ini karena index ini adalah yang menjadi default dari landing page. Jadi untuk yang namanya nama file yang bernama index ini akan selalu dibuka terlebih dahulu ketika website tersebut dikunjungi. Oke, baik, kita sudah membuat filenya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tambahkan di bagian, kita masuk ke Winbox lagi, pada bagian IP, kemudian DNS, kemudian kita masuk ke menu statik. Dari statik ini kita akan tambahkan jarcom.com yang terhubung pada IP address dari server ini. Nah, jika sebelumnya kita belum membuat IP address dari PC-PC yang kita miliki, kita harus membuat IP address-nya terlebih dahulu. Untuk membuat IP address ini kita bisa menggunakan seperti pada pertemuan sebelumnya, yakni secara statik. Kita membuka bagian local area connection, kemudian bagian properties, kemudian internet protocol. Kita bisa deklarasikan di sini untuk IP address dan juga DNS server-nya. Atau kita dapat membuat IP address secara dinamis, yakni menggunakan DHCP server. Oke, jika kita ingin menggunakan IP address secara dinamis, yakni menggunakan DHCP server, kita akan masuk kembali ke Winbox, kemudian masuk ke tab IP. Dari IP kita klik DHCP server, dan kita akan membuat DHCP server baru dengan cara klik DHCP setup. Nah, pada DHCP setup ini kita akan lanjut menuju setting. DHCP server interface ini yang mengarah ke PC kita ya. Dalam kasus ini router 3 yang mengarah ke server adalah Ether 3. Oke, kita next saja. Kemudian untuk address space-nya sudah benar ya. Kita langsung lanjut saja. Kita next saja. Dan jika sudah eksis, itu akan langsung diarahkan seperti yang baru saja tampil di layar saya ya.
Namun jika belum dibuat, kita nanti akan dihadirkan menu untuk memilih range dari IP address yang kita inginkan. Dan ketika kita sudah berhasil membuat DHCP server, langkah yang harus dilakukan adalah kita menuju ke command prompt, kemudian kita klik ipconfig /renew. Oke, jika kita sudah klik ipconfig renew, pastikan bahwa IP address yang kita dapatkan sesuai dengan range yang kita tentukan pada DHCP server. Pada server yang saya miliki ini, IP address-nya adalah 434343.254, yang artinya ini sudah sesuai dengan range yang saya berikan sebelumnya, yakni dari 434343.2 sampai 434343.254. Dan ini nanti IP address-nya akan dipilih secara random ya, yang belum dimiliki oleh PC-PC lain pada router yang sama. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita masuk ke DNS, kemudian klik static. Kemudian kita buat baru. Address-nya kita isikan dengan IP address yang kita miliki pada server ya. Kemudian namanya jarcom.com. Ini bertujuan agar ketika kita mengakses jarcom.com, yang akan ditampilkan adalah halaman website kita yang menampilkan nama dan NIM. Kita akan coba saja. Oke, kita akan coba searching. Sepertinya ada kendala. Komputernya sedikit lemot ya, harap bersabar ya. Oke, kita klik jarcom.com. Dan dapat kita lihat, jika kita akses melalui server dan kita klik jarcom.com, maka yang akan tampil adalah website yang sudah kita buat. Tapi ini masih belum bisa diakses oleh PC-PC lainnya yang di luar router 3. Dan bagaimana agar PC-PC lain di luar router 3 itu bisa mengakses website tersebut, kita akan membuat hal tersebut mungkin untuk dilakukan dengan melakukan routing. Dan routing yang kita lakukan adalah routing dinamis OSPF untuk kesempatan kali ini. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke bagian Winbox, routing, kemudian OSPF. Dari OSPF ini kita pilih tab Networks, kemudian kita tambahkan tangan-tangan dari router kita. Jadi router kita ini terhubung ke network mana saja. Dapat kita lihat di sini ada 13.13.13.0/24. Artinya ini adalah network yang menghubungkan antara router 1 dan juga router 3. Kemudian 23.23.23.0/24 ini adalah network yang menghubungkan antara router 3 dan juga router 2. Kemudian ada 43.43.43.0/24. Kemudian ini adalah yang menghubungkan antara router 3 dan juga server. Oke. Kemudian bagaimana jika kita ingin menghubungkan routing dinamis ini ke internet? Nah, kita cari terlebih dahulu mana router yang terhubung ke internet. Karena pada kasus ini yang terhubung ke internet adalah router 3, maka pada router ini juga kita akan klik bagian instance. Dari instance ini akan ada tulisan default, kita akan klik saja. Oke, dari default ini, router ID-nya kita biarkan. Namun ini untuk default ini, bagian redistribute default route-nya ini, default-nya adalah never. Namun kita akan ubah menjadi always as type 1. Dan hal ini hanya dilakukan pada router 3 saja yang terhubung ke internet. Untuk router-router lainnya tidak perlu setting untuk bagian instance. Hanya bagian networknya saja. Oke, baik, artinya ini urusan kita pada
router 3 dan juga server sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke router 1, yakni PC1 dan PC2. Oke, jadi kembali ke awal lagi, yakni IP address sudah kita setting 12.12.12.1 terhubung ke router 1 dengan router 2, ini terhubung dari router 1 dengan router 3, kemudian ada 192.168.1.1.26 ini untuk terhubung ke PC1, kemudian ada 192.168.1.65 ini terhubung ke PC2. Oke, kita akan lanjut ke pemberian IP address untuk masing-masing PC yang ada di router 1, yakni kita akan menuju ke IP DHCP server. Kita buat dua DHCP server ya, untuk Ether 3 dan juga Ether 4. Ether 3 terhubung ke PC1 dan Ether 4 terhubung ke PC2. Oke, jadi untuk range-nya yang untuk Ether 3 ini saya pilih dari 1 sampai 64. Kemudian mungkin dari 1 sampai 63 ya untuk yang Ether 3. Kemudian untuk Ether 4-nya mulai dari 1.65 sampai 127 seperti itu ya. Oke, baik, kita akan coba lanjut ya. Oke, tadi sepertinya saya ada kesalahan dalam menyebutkan untuk batas range yang saya gunakan pada DHCP server di router 1 ini. Ya, sepertinya yang saya gunakan adalah batasnya adalah 192.168.1.127 dan juga 192.168.1.1.63. Namun yang digunakan pada PC1 dan juga PC2 adalah 192.168.1.126 ini PC2, kemudian 192.168.1.62 ini digunakan oleh PC1. Yakni PC yang kita gunakan sekarang ini. Dapat dilihat pada command prompt-nya juga ada, saya telah melakukan IP config sebelumnya dan IP address-nya dapat kita lihat bahwa match ya atau cocok dari IP address-nya. Oke, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita akan melakukan routing. Routingnya kita masuk ke tab route, tab routing, kemudian masuk ke OSPF. Dari OSPF ini kita lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di router 3. Namun kita tidak perlu ubah untuk bagian instance-nya. Biarkan default dan juga redistribute-nya never, biarkan saja. Kemudian kita akan lanjut ke network saja. Dari network ini kita perkenalkan tangan-tangan dari router 1. Ada 12.12.12.0/24 hubungan antara router 1 dengan router 2. 13.13.13.0/24 hubungan antara router 1 dengan router 3. 192.168.10/25 ini menghubungkan antara router dengan PC-PC yang dimilikinya, yakni PC1 dan PC2. Kenapa ini yang digunakan adalah /25? Karena ini menggabungkan antara dua /26 yang digunakan sebelumnya. Jadi /26 jika ada dua digabung menjadi /25 seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu menuliskannya dua kali seperti menuliskan network ke PC1 dan juga network ke PC2. Hanya kita perlu tuliskan sekali saja. Oke, kita periksa di bagian IP, kemudian routes. Kita akan periksa apakah sudah terhubung. Ya, jika pada routing static sebelumnya statusnya adalah AS atau active static, pada routing OSPF kali ini ada status yang tulisannya DAO atau Dynamic Active dan juga OSPF.
Jadi DAO ini adalah hasil routing OSPF yang sudah kita lakukan. Jika misal routing kita sudah berhasil, maka akan tampil di sini. Namun routing ini jika tidak berhasil tidak akan tampil. Perlu kita ingat sekali lagi bahwa routing ini bersifat memperkenalkan tangan-tangan dari routernya. Jadi misalnya kita baru memperkenalkan tangan dari router 1, namun tangan dari router 3 tidak kita kenalkan, maka koneksi antara router 1 dan router 3 ini tidak dapat terjadi seperti itu. Oke, jadi kita akan lanjut melakukan konfigurasi pada router 2 ya, yang belum kita konfigurasi. Oke, router 2 terhubung ke PC 3, IP address sudah kita set, kemudian kita akan menyewakan IP address ke PC yang ada di router ini, router 2. Oke, kita 192.168.1.128/25. Oke, jadi ini untuk range-nya kalau tidak salah saya menggunakan mulai dari 129 sampai 254, dan untuk IP address yang didapatkan oleh PC3 adalah 192.168.1.1.153. Oke, bisa kita lihat di IP config yang telah saya lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian routing OSPF seperti yang kita lakukan pada router 3 dan juga router 1 ya. 12.12.12.0 ini tangan yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2. 23.23.23.0 tangan yang menghubungkan antara router 2 dan router 3. Kemudian 192.168.1.128/25 ini yang menghubungkan antara router 2 dengan PC 3. Oke, kita telah melakukan konfigurasi pada semua router, yang artinya pada IP routes ini seharusnya sudah lengkap ya. 0000/0 ini digunakan untuk menghubungkan router-router yang ada ke layanan internet yang terhubung secara langsung melalui router 3. Dapat kita lihat untuk gateway-nya. Pada router 2 ini menggunakan 23.23.23.3 ya. Reachable Ether 2. Yang artinya IP untuk mengakses internet ini akan diarahkan melalui interface yang kedua atau Ether 2 melalui 23.23.23.0 untuk tangannya. Oke. Kemudian DAO yang selanjutnya ada 13.13.13.0 ini menghubungkan ini yang menghubungkan antara router 1 dengan router 3 ya. Tapi kenapa tampil juga di sini? Ya, karena untuk OSPF ini adalah routing dinamis berbeda dengan routing statis ya. Artinya routing dinamis semua yang terhubung ini bisa digunakan sebagai pengganti. Misalnya ada jaringan dari router 2 dan router 3 yang terputus. Jadi bisa diputarkan melalui dari router 2 ke router 1 terlebih dahulu. Kemudian baru menuju router 3. Jadi mungkin untuk itu juga routingnya adalah routing dinamis. Sedangkan kalau routing statik kan tidak bisa ya. Misalnya koneksi antara router 2 dan router 3 diputus. Kemudian kita hanya mendeklarasikan dari router 2 direct ke router 3, maka koneksi tidak akan berhasil jika jaringannya sudah kita putus atau kabelnya sudah kita putus. Seperti itu. Jadi untuk DAO ini seharusnya akan tampil sama pada ketiga buah router. Mungkin hanya gateway-nya saja yang berbeda ya. Karena menyesuaikan dengan kondisi kabelnya. Seperti sebagai contoh, saya akan bandingkan dengan PC 1, yang artinya ini router 1. Dari routernya ini terhubung ke Ether 1. Dan melalui 13.13.13.3
Kemudian untuk PC3 tadi terhubungnya melalui 23.23.23.3 reachable Ether 2. Jadi berbeda ya, tapi tidak masalah. Seharusnya tidak akan menjadi masalah seperti itu. Oke, jadi setelah semuanya dapat kita lakukan, kita akan coba melakukan ping ke layanan internet terlebih dahulu. Apakah kita sudah bisa mengakses internet atau belum? Ini dari sisi 3, artinya dari router 2. Dapat kita lihat kita bisa melakukan ping ke 8.8.8.8. Dan bagaimana jika kita melakukan tracer? Kita akan coba melakukan tracer ke jarcom.com. Sebagai pengingat lagi ya, untuk jarcom.com ini tadi kita buat pada router 3 yang akan mengarahkan pada komputer server kita. Dan seharusnya jika kita buka melalui browser akan membuka website yang sebelumnya kita buat. Dan tracer ini harusnya akan menunjukkan rute yang digunakan ketika kita akan mengakses jarcom.com. Kita langsung ke saja tracer jarcom.com, kemudian kita enter. Oke. Dari 192.168.1.129 ini naik ke router ya, dari PC3 ke router 2. Kemudian menggunakan 23.23.23.3 yang artinya menggunakan jalur utamanya ya. Kemudian langsung masuk ke jarcom.com. Setelah sampai di router 3 diarahkan ke jarcom.com. Dan artinya kita juga bisa mengakses jarcom.com melalui browser kita. Kita akan langsung coba saja ya mengakses jarcom.com. Jarcom.com. Ya, kita bisa mengakses jarcom.com. Bagaimana dengan internet biasa? Kita akan coba browsingkan apakah kita akan diarahkan melalui Google. Oke, dapat kita lihat bahwa akan diarahkan ke pencarian Google karena ikan tidak ada pada DNS router 3, maka akan langsung dilemparkan ke DNS remote yakni Google. Oke, dari PC 3 sudah berhasil. Bagaimana dengan dari PC 1? Kita akan langsung coba melakukan tracer ya. Untuk tracer tadi sudah terbukti jika tracer sudah bisa dilakukan, artinya kita sudah terhubung ke router 3. Jadi kita akan lakukan tracer saja dari PC1, tracer jarcom.com, dari PC1, naik ke router 1, 192.168.1, ini adalah IP address yang ada pada router 1 ya. Kemudian kita masih loading, nunggu, melalui 13.13.13.3. Jalur utamanya ya. Kemudian langsung menuju jarcom.com yang ada pada 43.43.43.254. Oke. Trace complete artinya berhasil. Kita dapat menghubungi jarcom.com. Kemudian kita akan membuat sedikit tantangan ini. Bagaimana jika hubungan antara router 1 dan router 3 kita baik, kita akan coba hapus. Jadi antara router 1 dan router 3 sudah tidak ada sambungan secara langsung. Mari kita lihat apa yang terjadi jika kita melakukan tracer ke jarcom.com. Tracer jarcom.com dari PC1. Oke. Oke. Masih loading, kita akan menunggu terlebih dahulu. Oke, masih mencari ya. Dari PC1 masih mencari. Naik ke router 1. Dari PC1 naik ke router 1. Kemudian dari router 1 akan diarahkan kemana? Oke, dapat kita lihat bahwa rutenya sudah berbeda dengan tracer kita sebelumnya, yakni melalui 12.12.12.2 yang artinya melalui router 2 ya. Dari router 1 ke router 2. Dan dari router 2 barulah naik ke router 3 dan router 3 diarahkan ke server. Yang artinya routing dinamis seperti OSPF ini dapat
melakukan peralihan rute seandainya rute yang biasa digunakan terhalang. Oke, seperti itu. Dan mari kita lihat apakah kita masih bisa mengakses jarcom.com meski rute utamanya sudah dihapus. Dan dapat kita lihat bahwa jarcom.com masih bisa kita akses. Ya. Kemudian terdapat hal yang belum dijelaskan sepertinya sebelumnya, yakni pada bagian bukan DNS, tapi bentar, saya akan coba cari pada dokumen. Oke, jadi ada pada bagian dari dokumennya yang disebut dengan failover. Failover ini apa? Jadi untuk Winbox versi lama ya, itu kita ketika ada kabel yang tiba-tiba terputus, itu status dari jaringannya itu tidak otomatis terubah menjadi disconnected. Jadi kita harus menambahkan kode ini pada terminal yang ada pada masing-masing router. Jadi pada router 1, router 2, router 3 kita harus tambahkan ini. Interface Ethernet set disable running check sama dengan no. Kemudian numbers sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Dan bagaimana cara kita mengakses terminal? Caranya adalah kita kembali ke Winbox. Kemudian kita masuk ke new terminal. Kemudian kita langsung saja ketik untuk bagian kodenya seperti yang tadi telah disebutkan pada dokumen ya. Interface Ethernet set disable running check sama dengan no, number sama dengan 0,1, 2, 3, 4. Jika sudah bisa kita langsung enter saja. Dan ketika semua router sudah kita beri kode tersebut, maka kabel yang terputus pada skema akan langsung terupdate pada Winbox. Seperti itu. Jadi Winbox bisa langsung beradaptasi dengan kabel yang terputus dan juga pada rutenya akan otomatis berubah. Seperti yang dapat kita lihat ketika kita mau mengakses internet, kan seharusnya jika melalui PC1, jika dari PC1 kita melalui 13.13.13.3 ya, titik 0 atau mungkin tangannya itu titik 0 ya. Tapi untuk IP address yang ada di router 3-nya adalah 13.13.13.3. Namun karena akses directnya sudah dipotong sebelumnya, maka akan diarahkan melalui router 2 terlebih dahulu. Dapat kita lihat bahwa yang paling atas ini berubah menjadi 12, yang sebelumnya adalah 13. Oke. Dan dapat kita lihat ya, Ether 1 unreachable untuk statusnya 13.13.13.0/24 ini. Oke, kita akan coba sambung kembali ya. Dan ketika kita sambung kembali, seharusnya yang sebelumnya melalui router 2 terlebih dahulu, sekarang kita bisa mengaksesnya direct dari router 1 ke router 3. Jadi router yang ada pada router dari 0000 ini nanti akan terupdate. Namun akan memakan waktu untuk merefresh ya. Jadi tidak akan langsung terupdate, tapi melainkan kita harus tunggu selama beberapa detik dulu dan nanti akan otomatis terupdate. Oke. Untuk statusnya sudah reachable ya dari Ether 1-nya. Sudah reachable, tapi DAO-nya masih belum berubah untuk yang paling atas. Kita akan coba untuk tutup terlebih dahulu tab-nya dan kita akan buka lagi. Kita menuju IP, kemudian route. Sepertinya masih belum ya. Oh, oke.
Dapat kita lihat bahwa yang paling atas sudah berubah kembali melalui Ether 1. Oke, baik. Sepertinya sekian dulu untuk praktikum yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.